Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrawati. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4S124100041. Berikut ini adalah video pembelajaran uji kinerja yang telah saya lakukan pada mata pelajaran Sosiologi kelas 12 di SMA Negeri 1 Kopang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kita hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, silahkan disiapkan dulu tempat duduknya supaya rapi. Yang belum memasukkan baju, mohon dimasukkan bajunya. Yang masih bengkok-bengkok supaya diluruskan biar kalian duduknya rapi. Kalau sudah rapi, mari kita siap-siap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita pelajari hari ini tentunya bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Silahkan sebelum kita lanjutkan, Ardis dipimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Baik. Doa selesai. Terima kasih Ardis. Selanjutnya Bu Guru absen dulu ya untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Arjuna kenapa? Sakit. Siapa? Delia Rianti. Delia kenapa? Izin. Terus Robi Nasuha kenapa? Izin juga. Terus? Itu aja ya. Berarti 1 orang sakit, 2 orang izin. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesehatan supaya bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Dan yang sedang izin pramuka, kita doakan juga teman-temannya supaya kegiatannya lancar dan sukses. Nah, berikutnya anak-anak, mari kita sebelum melanjutkan, kita awali dengan kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silahkan kalian berdiri semuanya, kita nyanyi sama-sama. Siap-siap ya, kita nyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, silahkan duduk kembali anak-anak. Lagu Sabang sampai Merauke itu salah satu lagu nasional yang harus kita tentunya hafal ya, dan tahu kalian semuanya sebagai generasi penerus bangsa, di mana lagu dari Sabang sampai Merauke itu mencerminkan bagaimana keberagaman bangsa Indonesia dari ujung Sabang sampai dengan ujung Merauke yang patut kita banggakan, yang patut kita hargai, karena tidak ada satupun negara seperti Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman kebudayaan. Jadi kita harus benar-benar menumbuhkan cinta dan
eh, cinta kepada tanah air bangsa kita, karena sekali lagi bangsa Indonesia itu adalah satu-satunya bangsa dengan berbagai keanekaragaman kebudayaan yang harus kita perjuangkan, harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi. Masih dengan topik yang sama, globalisasi, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, namun sebelumnya Bu Guru ingin menayangkan sebuah video dulu sebelum Bu Guru jelaskan materinya. Nah, di sini ada satu buah video inspiratif yang akan Bu Guru tayangkan. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Silahkan disimak baik-baik videonya. Udah disimak videonya anak-anak? Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Ardis mungkin mau menyampaikan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu tetaplah fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, walaupun memiliki banyak rintangan, jangan pantang menyerah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ardis. Jadi tetaplah fokus pada tujuan meskipun banyak rintangan dan cobaan yang harus kita lalui, karena pada akhirnya nanti kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan kalau kita sudah berjuang dan berusaha. Nah, dari video tadi mudah-mudahan tentunya bisa menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Nah, kita lanjutkan materinya anak-anak. Tadi seperti yang Bu Guru sampaikan bahwa materi kita kali ini yaitu membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan dan penelusuran informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Jadi ini adalah dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti apa bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat, apa saja dampaknya. Di sini Bu Guru ingin menayangkan sebuah video yang menggambarkan tentang salah satu bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Silahkan kalian simak videonya, kemudian catat informasi-informasi yang kalian peroleh dari video ini. Silahkan disimak ya videonya. Pemirsa, pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kini selalu sepi karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu menurun drastis hingga 50%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki mengecek langsung pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.
Pasar terbesar di Asia Tenggara ini kini sepi pengunjung. Teten juga berdiskusi bersama sejumlah pedagang. Menurut pedagang, kondisi yang sama juga terjadi saat akhir pekan. Bahkan omset mereka turun hingga 50%. Hal ini karena banyaknya konsumen yang memilih belanja secara online ketimbang datang langsung ke pusat perbelanjaan. Teten pun berjanji akan mengatur arus barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Sekarang silahkan kalian berkelompok dulu sebelum nanti kita diskusi. Kita berhitung ya untuk kelompok 1. Kita hitung sampai 4, kita bentuk jadi 4 kelompok. Kita berhitung dari sini ya, nanti duduk langsung sesuai dengan kelompoknya. 1, Inti 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, Nah, sekarang langsung kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, disusul kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan. Silahkan langsung dengan kelompoknya ya. Duduk dengan kelompoknya. Duduk dengan kelompoknya ya. Silahkan langsung dengan kelompoknya ya. Dengan kelompoknya, kemudian kalian duduk yang rapi. Bu Guru jelaskan kegiatan yang akan kalian lakukan dalam proses diskusi. Silahkan ya, kalian duduk dengan kelompoknya. Oke. Kelompok 3 bisa depanan sedikit, kelompok 3. Nah. Oke. Ya. Kelompok 3 biar kelompok 4 lebih maju ya. Kelompok 4 supaya kelompok 4 lebih maju. Nah. Oke. Sudah, silahkan duduk yang rapi. Bu Guru jelaskan aktivitas apa yang akan kalian kerjakan di kelompoknya. Jadi untuk aktivitas kita pada hari ini, yang pertama kalian akan mencari informasi dari berbagai sumber mengenai bentuk-bentuk globalisasi, bisa melalui buku paket, internet, ataupun majalah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan sebuah pengamatan. Nanti kalian mengamati di sana, di kiri kanannya Bu Guru ini, Bu Guru sudah siapkan beberapa gambar mengenai bentuk-bentuk globalisasi yang ada di dalam masyarakat. Nanti kalian amati, kunjungi galeri walk yang sudah Bu Guru siapkan, amati dan identifikasi mana yang termasuk bentuk-bentuk globalisasi di bidang ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, serta bidang pendidikan. Nanti kelompok 1 dia akan mengidentifikasi bentuk globalisasi di bidang ekonomi, kelompok 2 globalisasi di bidang sosial dan budaya, kelompok 3 di bidang pendidikan, dan terakhir kelompok 4 globalisasi di bidang politik. Ya, kan sosial budaya itu berkaitan dengan sikap, perilaku, nilai. Nanti bentuknya bisa dalam bentuk bahasa, makanan, tarian, musik, bahkan sampai film-filmnya. Itu termasuk juga dalam globalisasi di bidang sosial dan budaya. Nanti tinggal kalian analisis kira-kira bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Oke, itu aja? Oke.
Kelompok 3 ada pertanyaan apa? Belajar dalam jaringan. Artinya di sini dia belajar menggunakan teknologi. Jadi ini salah satu juga contoh globalisasi di bidang pendidikan. Jadi globalisasi di bidang pendidikan itu bisa tentang apa saja sih? Yang pertama bisa kalian lihat seperti pertukaran pelajar, gitu kan? Pertukaran pelajar. Itu pertukaran pelajar bisa kita lihat dari adanya beasiswa ke luar negeri. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, di berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau disebut dengan free trade, yakni sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Suatu perusahaan dapat memasarkan produknya tanpa batasan wilayah ke seluruh dunia. Selanjutnya, contohnya yaitu yang pertama e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui media sosial ataupun elektronik seperti internet ataupun handphone dan juga komputer. Globalisasi di bidang ekonomi juga mempunyai dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya yaitu menghemat waktu dan tenaga, perbandingan harga, banyak variasi dan kenyamanan. Dan dampak negatifnya yaitu masalah keamanan atau penipuan, penurunan volume penjualan, ketimpangan sosial, perilaku konsumtif, dan persaingan ketat. baik, kami membuka sesi tanya jawab. Satu, Silahkan yang mau bertanya. oke, silakan ya. Dari kelompok 2 ya. Dan dari globalisasi ekonomi, dari arusnya itu kan mana lebih mana lebih banyak manfaat atau kerugian didapatkan dari kegiatan ekonomi. Bu Guru perjelas mungkin pertanyaannya. Jadi kelompok 2 bertanya, kira-kira dari dampak globalisasi di bidang ekonomi itu banyak, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya? Itu silahkan bagaimana pendapatnya kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mira yang akan dijelaskan oleh Indi. Pertanyaannya lebih banyak manfaat atau kerugian kan? Baik, saya akan menjawabnya. Ini sih tergantung kita. Bagaimana cara kita menanggapinya? Soalnya ini mencakup dua hal, yaitu kerugian dan juga manfaat. Yang dimana bila manfaatnya itu yaitu yang seperti yang dibacakan tadi, yaitu menghemat waktu dan tenaga. Namun kerugiannya itu menambah persaingan di antara pasar tradisional dan juga pasar tradisional dan internasional, sehingga menyebabkan dampak bagi keseluruhannya. Sehingga saya tidak dapat mengidentifikasikan dapat menyebabkan kerugian ataupun kemajuan, itu tergantung dari orangnya. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain? Tidak Ada, cukup? Yang lain tidak ada ya? sudah jelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi di bidang sosial budaya merujuk pada nilai-nilai norma, perilaku dan cara hidup masyarakat yang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh budaya luar. Misalnya itu bercampurnya berbagai kebudayaan di seluruh berbagai negara di dunia. Contohnya itu adalah kebudayaan Korea yang mulanya diminati oleh Korea Selatan, namun tak hanya itu, banyak juga remaja-remaja di Indonesia yang meminatinya, mulai dari bentuk makanan, terus tata bahasa, terus
musik, itu semua masyarakat Indonesia lebih banyak meminati budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Sima dan Saharani mulai dari dampak positif dan dampak negatifnya. Baik, dampak positif dari globalisasi sosial budaya yaitu yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yaitu kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dari budaya luar. Oke, dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asli. Lunturnya nilai budaya asli bisa dilihat dari cara berpakaian, yakni sekarang itu lebih banyak diminati tren fashion ke barat-baratan dibandingkan tren fashion budaya asli Indonesia yang menjadi kurang diminati. Yang kedua, ada perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup sebagai dampak negatif globalisasi adalah sifat anggota masyarakat menjadi individualistis, berupa perubahan gaya hidup sebagai berikut, yaitu ada individualistis, sekuler, pragmatis, materialistis, hedonisme, dan konsumtif. Kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Yang bertanya siapa? Dari kelompok Indi sama kelompoknya Wanda. Kelompok Silahkan dari Indi. Kelompok Indi. Oke, Indi dulu. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menanggulangi hilangnya permainan tradisional di tengah arus globalisasi? Pertanyaan Wanda. Dari Wanda? Udah jadi? Oh, udah sama ya pertanyaannya. Jadi Bu Guru Perjara, pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana caranya supaya tetap melestarikan permainan-permainan tradisional di tengah pengaruh globalisasi atau pengaruh unsur kebudayaan luar. Tuh, bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu cara kita melestarikannya mulai dari pendidikan lembaga. Contohnya itu kan diadakan program P5. Di sana kita bisa menampilkan budaya-budaya kita, terus bisa mempostingnya melalui media sosial. Kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa inilah kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri. Jangan terlalu berfokus pada kebudayaan asing. Jadi globalisasi di bidang pendidikan merujuk pada proses di mana penyelenggaraan pendidikan berlangsung melalui jaringan kerjasama antar negara, melintasi batas negara dengan dibukanya cabang lembaga pendidikan di satu negara, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara lain. Selanjutnya, Rana untuk menyampaikan contoh-contohnya. Jadi teman-teman, seperti teman-teman lihat pada gambar, di sini ada contoh-contoh dari globalisasi di bidang pendidikan, yaitu ada pertukaran pelajar, sekolah internasional, dan juga belajar dalam jaringan. Kenapa ini masuk ke dalam globalisasi pendidikan? Itu karena di sini negara-negara lain saling bergantungan satu sama lain. Seperti sekolah internasional itu menerapkan kurikulum internasional, kemudian belajar dalam jaringan itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Kemudian ada dampak positif yang akan dibacakan oleh Fahmi. Baik, dampak positifnya yaitu yang pertama, membuat pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang keempat, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, pengetahuan dan wawasan yang semakin bertambah karena sumber informasi yang tak terbatas dari satu sumber saja. Yang keenam, mempermudah dalam proses pembelajaran. Dan dampak negatifnya akan dibacakan oleh Saida. Dampak negatif dari globalisasi di bidang pendidikan antara lain: 1. Munculnya konten yang tidak sesuai untuk pelajar, misalnya tayangan kekerasan dan pornografi. Tentunya sangat tidak baik untuk dikonsumsi pelajar karena bisa memberi pengaruh buruk. 2. Ketergantungan akan teknologi. 3. Terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing. 4. Melahirkan golongan tertentu dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan dikuasai segelintir orang. 5. Mengurangi waktu belajar karena ada banyak sekali tontonan dan hiburan yang dianggap lebih baik. 6. Pengaruh asing yang tidak
baik khususnya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan Wanda. Lalu bagaimana cara menghindari dan menanggapi konten yang tidak sesuai untuk pelajari? Jadi teman-teman, cara menghindari konten-konten negatif yang ada di sosial media itu dengan cara di bawah pengawasan orang tua. Globalisasi di bidang politik adalah kerjasama yang terjalin namun diatur oleh peraturan yang ada. Globalisasi di bidang politik itu sangat penting teman-teman karena dia yang mengatur semua aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi yang ada. Globalisasi di bidang politik juga itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi internasional antar negara. Contohnya itu seperti ASEAN, Association of the South Asian Nation, WTO, World Trade Organization, MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari kelompok 1 penyampaiannya sudah luar biasa, bagus, sudah disampaikan bahwa contohnya seperti apa tadi yang di globalisasi ekonomi, contoh yang diberikan tadi berupa e-commerce. Ya. Globalisasi di bidang ekonomi yaitu suatu kegiatan ekonomi secara terbuka di seluruh tanpa batas wilayah ataupun di seluruh negara. Contohnya yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu munculnya e-commerce dan juga dibangunnya perusahaan-perusahaan luar negeri yang dibangun di Indonesia. Globalisasi di bidang pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan di mana melalui jaringan kerjasama antar negara dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Mungkin itu saja. Terakhir di globalisasi di bidang politik bisa disimpulkan dulu materinya. Baik, jadi globalisasi di bidang politik adalah kerjasama yang terjalin namun diatur oleh peraturan yang sudah ada, yang sudah disepakati oleh beberapa negara tersebut. Oke. Untuk kodenya ini 914424. Udah? Oke, kita mulai ya. Oke, silahkan kita mulai. Nah, udah 1 orang yang masuk. 3, 2, 1 ya. Oke, silahkan dijawab. Ini Amilda udah. Nah, selanjutnya nanti terakhir silahkan siap-siapkan refleksinya ya. Tuh, nggak apa-apa dah kalau udah bisa. Ini udah ditempel. Udah ditempel untuk ini. Oke. Oke. Jawab. Masih ada Manda Ataya Salwa di posisi digeser sama Tatia ya. Oke. Gimana? Udah terjawab semua? Ya. Oke. Oke. Sudah ya, kita lihat hasilnya. Kita lihat siapa yang juara pertama. Tatia. Silakan kelompok 4 ditulis gimana perasaannya hari ini mengikuti pelajaran sosiologi telah mempelajari bentuk-bentuk globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa mulai. Doa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.